Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Ina Gumeta. Saya adalah MTSIB Batch 7 bersama PT Sitek ERP Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait modul manufacturing pada ODU 17 khususnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana proses manufacturing itu dan membuat BOM type subcontract. Langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, tentunya pada pembahasan awal kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih manufacturing itu dan seperti apa sih manufacturing pada ODU. Jadi modul manufacturing ini adalah bagian dari ODU yang dirancang khusus untuk perusahaan manufaktur. Nah, aktivitas di dalamnya ini terdiri atas perancangan produk, pemilihan material, perencanaan proses, perencanaan produksi, produksinya, manajemen, dan pemasaran. Manufaktur ini merupakan bagian dalam industri untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dan nantinya untuk dijual pada bagian sales. Nah, tentunya manufacturing ini memiliki fungsinya, yaitu dengan software manufacturing pada ODU. Hal ini dapat membuat kelar proses produksi secara mudah dengan adanya fitur-fitur seperti lacak work in progress, sumber daya, rencana produksi dan total pembiayaan secara otomatis, membuat dan menentukan BOM atau Bill of Material, mengatur jadwal manufacturing order, mengatur schedule work order, dan laporan realisasi produksi. Nah, lalu apa sih manfaat dari manufacturing tersebut? Jadi manfaatnya ada 4, diantaranya yaitu efisiensi produksi. Hal ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu produksi. Lalu ada pengendalian kualitas yang memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas. Lalu ada perencanaan produksi yang lebih baik, di mana hal ini membantu dalam merencanakan kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi. Dan yang terakhir yaitu visibilitas yang lebih baik. Hal ini dapat melacak seluruh proses produksi secara real time. Nah, tadi sudah beberapa kali menyebutkan BOM atau Bill of Material. Lalu apa sih BOM itu? Gitu ya. Jadi BOM adalah dokumen yang menentukan kuantitas setiap komponen yang diperlukan untuk membuat atau mengirim produk jadi. Nah, BOM ini adalah daftar lengkap komponen, bahan baku atau subassembly yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. Dalam konteks produksi ini, BOM berfungsi sebagai resep atau blueprint yang mendetail semua bahan dan instruksi yang dibutuhkan untuk merakit atau memproduksi suatu produk. Lalu, BOM ini sangat penting karena pada bagian perencanaan, hal ini dapat membantu dalam perencanaan produksi, termasuk perhitungan kebutuhan bahan baku. Lalu, hal ini juga berfungsi pada pengendalian kualitas, di mana memastikan konsistensi produk yang dihasilkan. Lalu, dalam hal pengelolaan biaya juga membantu menghitung biaya produksi secara lebih akurat. Nah, selanjutnya di sini terdapat otomatisasi proses produksi. Nah, hal ini menggunakan fitur reordering rules yang merupakan fitur pada modul inventory yang berguna untuk memastikan bahan baku selalu tersedia saat produksi diperlukan. Nah, reordering rules ini merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk mengatur aturan pemesanan ulang secara otomatis ketika stok bahan baku ini mencapai level minimum tertentu. Jadi ketika stok kita sudah mencapai atau melebihi dari minimum, maka secara otomatis stok tersebut akan dilakukan pemesanan ulang. Nah, selanjutnya di sini ada tipe-tipe dari BOM atau Bill of Material. Yang pertama yaitu ada Bill of Material Manufactured These Products, yang merupakan jenis BOM yang paling umum digunakan. Jadi, di mana kita dapat mendefinisikan semua komponen dan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk akhir. Lalu ada BOM Kit, di mana hal ini dapat mendeskripsikan
di mana BOM kit ini digunakan untuk produk yang merupakan kumpulan dari beberapa produk atau komponen yang sudah jadi. Jadi produk-produk ini tidak memerlukan proses produksi tambahan, melainkan hanya perlu dirakit atau dikemas bersama. Lalu yang terakhir ada BOM subkontrak yang merupakan BOM yang digunakan untuk produk atau komponen yang diproduksi oleh pihak ketiga atau subkontraktor. Nah, hal ini kita perlu mendefinisikan produk akhir yang akan diterima dan biaya yang terkait. Baiklah, di sini langsung saja saya akan melakukan simulasi proses manufacturing pada Odoo 17. Kita langsung saja masuk ke Odoo-nya ya. Oke, baiklah. Di sini saya telah login pada Odoo 17 dan selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur terkait modul manufacturing. Sebelum itu, pastikan terlebih dahulu bahwa modul manufacturing telah diaktifkan. Selanjutnya langsung saja kita pergi ke modul manufacturing. Lalu pada bagian configuration, kita lakukan pengaturan dulu. Nah, sebelumnya di sini saya sudah melakukan checklist pada bagian work orders, unlock manufacturing orders, dan allocation report for manufacturing orders. Jadi di sini kita tambahkan fitur-fitur tersebut pada modul manufacturing. Apabila sudah, kita save. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pembuatan bill of material. Nah, jadi bill of material ini merupakan produksi yang mendetail semua komponen-komponennya, bahan baku, dan jumlah yang dibutuhkan nantinya dalam pembuatan sebuah produk. Gitu. Jadi di sini saya akan membuat BOM baru, dan di sini saya akan membuat meja. Lalu kuantitinya saya akan membuat 2 meja. Nah, di sini reference-nya kita ganti table 01 gitu ya. Nah, untuk BOM type ini di mana merupakan tipe dari BOM tersebut. Ada manufacture this product dan kit. Untuk manufacture this product ini merupakan jenis BOM yang paling umum digunakan, gitu, di mana dapat mendefinisikan semua komponen dan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk akhir nantinya, yaitu table ini ya. Di sini kita tambahkan komponen-komponen apa saja dalam pembuatan table tersebut. Nah, untuk kuantitinya di sini menyesuaikan sesuai kebutuhan dari produk yang akan dibuat. Di sini kan tabelnya kuantitinya sebanyak 2 ya, jadi kemungkinan untuk tabletopnya juga 2, dan untuk kakinya berarti kalau 2 berarti 8 ya, butuh 8 kaki. Untuk screw ini kira-kira saja 12 dan bautnya juga 12 juga ya. Oke, kita simpan. Kita kembali ke bill of material tersebut. Nah, ini ya merupakan table 01 ini merupakan BOM yang baru saja saya buat. Bill of material ini sangat penting dalam hal perencanaan gitu. BOM ini membantu dalam perencanaan produksi termasuk perhitungan kebutuhan bahan baku. Nah, sehingga tadinya di sini terdapat quantity yang diperlukan dalam komponen-komponen pembuatan produk tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membuat manufacturing orders di sini. Jadi manufacturing orders ini merupakan perintah produksi gitu untuk membuat sejumlah produk tertentu. Jadi di sini saya akan masukkan produknya table. Nah, pada bill of material ini kita masukkan reference tadi. Referensinya yaitu table 01. Nah, maka secara otomatis ini akan terisi secara otomatis sesuai dengan BOM tadi. Untuk kuantitinya 2 ya, sesuai. Selanjutnya di sini kita confirm saja. Nah, kita pastikan apakah produk tersebut sudah memenuhi gitu. Di sini kita checklist terlebih dahulu ya, apakah ini untuk konsum atau tidak. Nah, dan juga kita pastikan ya komponen statusnya apakah available atau tidak. Nah, apabila komponen statusnya itu tidak available ya, tidak tersedia, maka perlu dilakukan restock terlebih dahulu. Gitu. Di sini kan semuanya sudah sesuai ya, sudah ada semua. Oh ya, di sini
saya lupa memasukkannya, lots-nya. Lots-nya saya akan membuat baru. Oke. Nah, di sini ya, lots-nya tadi. Lalu kita produce. Oke, kita confirm. Di sini supply a lot serial number for product table like kita perlu melakukan serial number terlebih dahulu. Di sini akan saya buat table 01. Berarti di sini apa jadi 7. Oke, selanjutnya kita produce. Kita confirm. Oke, ini sudah selesai ya untuk manufacturing order. Dan selanjutnya di sini saya akan melakukan otomatisasi proses produksi. Nah, caranya itu kita buka pada modul inventory. Selanjutnya kita pilih configuration, lalu pilih reordering rules. Nah, fitur reordering rules pada modul inventory ini untuk memastikan bahwa bahan baku itu selalu tersedia saat produksi nanti diperlukan. Nah, di sini ya pada table nantinya, di sini terdapat minimal quantity ataupun maksimal quantity-nya. Nah, pada fitur reordering rules ini, pada modul inventory itu untuk memastikan bahan baku selalu tersedia saat produksi diperlukan. Jadi fitur ini memungkinkan kita untuk mengatur pemesanan ulang secara otomatis ketika stok bahan baku itu mencapai level minimum tertentu. Jadi kita tentukan di sini minimumnya berapa. Di sini saya akan misal di sini minimumnya 2 gitu. Dan maksimalnya saya akan membuat 15 gitu ya. Nah, jadi ini cara kerjanya itu menentukan level minimumnya terlebih dahulu untuk setiap bahan baku. Nah, sistem akan secara otomatis membuat permintaan pembelian ketika stok mencapai level minimumnya. Nah, jadi fungsinya itu juga untuk mencegah kehabisan stok itu. Dengan otomatisasi, risiko kehabisan stok itu dapat diminimalkan sehingga produksi tidak terganggu. Selanjutnya yaitu di sini saya akan melakukan integrasi analisis data untuk prediksi permintaan. Nah, untuk forecasting, di sini saya akan mengumpulkan data pada modul inventory ini untuk beberapa bulan terakhir. Di sini saya akan pilih stok ya untuk menganalisis data terkait forecast. Di sini saya akan memilih all sellable office furniture, lalu export all. Selanjutnya di sini saya akan membuka modul sales dan saya juga akan mengambil data terkait sales. Nah, di sini terdapat sales analysis ya. Ini dalam bentuk chart untuk reporting pada sales. Di sini ada banyak ya. Dan saya akan download data tersebut. Nah, di sini ada banyak sekali data-datanya. Sales analyst. Dan saya akan melakukan ekspor data. Oke. Lalu yaitu terkait pelacakan produksi secara digital. Di sini saya akan membuat work orders. Kita buka pada manufacturing. Kita buka manufacturing. Di sini pada operation kita buka work orders. Nah, di sini ada ini merupakan work orders yang baru saja dibuat tadi ya terkait manufacturing orders. Nah, ini kita bisa tambahkan siapa usersnya. Selanjutnya untuk lots kita save.
kita kembali pada work orders. Work order ini adalah perintah kerja yang mendetail semua tugas yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, jadi di Odoo ini work order tersebut berperan sebagai blueprint produksi yang memungkinkan kita untuk melacak setiap tahap produksi secara akurat. Nah, di sini kita akan langsung mulai produksi. Di sini kita klik start. Nah, ini duration-nya. Dan bagaimana statusnya, yaitu in progress, dan apabila produk tersebut telah selesai maka tinggal kita klik done gitu. Nah, ini kan menandakan bahwa produk tersebut masih dalam progress ya. Dan kita umpamakan saja telah selesai, maka kita klik done. Nah, maka ini akan statusnya berubah menjadi finish. Di sini ya terdapat expected duration-nya. Jadi durasi yang nantinya diharapkannya berapa lama, dan ini adalah durasi sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara create transaction subcontract dengan BOM type subcontract. Kita langsung saja masuk ke Odoo. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara create transaction subcontract dengan BOM type subcontract. Nah, di sini langsung saja kita pergi ke modul manufacturing. Selanjutnya pilih configuration dan settings. Di sini saya sudah melakukan settings pada modul manufacturing, dan pastikan bahwa pada bagian subcontracting ini telah di checklist. Apabila pada bagian ini belum di checklist, maka subcontracting tersebut tidak akan muncul. Lalu klik save. Selanjutnya kita beralih ke produk, lalu pilih bill of materials. Nah, di sini saya telah membuat bill of materials dengan type subcontracting, yaitu produk smartwatch. Nah, di sini saya telah membuat produk smartwatch dengan kuantitinya sebanyak 10. Lalu di sini BOM type-nya yaitu subcontracting. Sebelumnya kan saya telah memberikan contoh terkait BOM type manufacturer this product. Nah, untuk kesempatan kali ini yaitu kita menggunakan tipe subcontracting. Nah, jadi BOM dengan tipe subcontracting ini mengacu pada daftar komponen atau bagian dari suatu produk yang tidak diproduksi sendiri oleh perusahaan, melainkan produk tersebut dipesan atau diproduksi oleh pihak ketiga atau subkontraktor. Pada subcontractors ini dapat dipilih lebih dari satu vendors gitu. Di sini saya memilih subcontractors ABC. Kenapa? Karena hanya satu ini saja, karena mereka sudah dapat melakukan produksi terhadap komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, pada bagian komponen, di sini saya memasukkan strap smartwatch dan layar LCD dengan kuantiti sebanyak sesuai dengan smartwatch yang akan diproduksi. Oke, selanjutnya kita beralih ke modul purchase. Di sini kita dapat membuat request for quotation terkait dengan produk tersebut. Di sini vendornya yaitu subcontractors ABC. Lalu pada bagian produk di sini kita pilih smartwatch. Jadi ini nama produknya ya, jangan sampai salah. Lalu kuantitinya di sini sebanyak 10. Oke, cukup sekian. Selanjutnya saya akan melakukan save. Nah, di sini telah muncul nomor RFQ-nya. Selanjutnya di sini dapat langsung saja kita confirm order. Lalu di sini kita receive product. Setelah mengkonfirmasi terkait penerimaan produk, maka di sini akan berubah ya statusnya, dan di sini akan muncul record components. Nah, kita klik pada record components ini untuk membuka kotak dialog dan mencatat nomor seri atau lots komponennya. Nah, di sini akan muncul subkontraknya. Pada smartwatch ini kita masukkan kuantitinya, lalu kita masukkan komponen dari produk tersebut. Maka secara otomatis akan muncul ya, yaitu strap smartwatch dan layar LCD OLED. Kita langsung pilih record productions. Nah, di sini secara otomatis akan muncul bagian subcontracting. Nah, di sini ya sudah ada produknya, yaitu layar LCD dan strap smartwatch terkait dengan komponen-komponen dari produk tersebut. Nah, apabila ingin mendaftarkan lebih banyak atau ingin mengurangi
konsumsi komponen di lokasi subkontrak itu, maka kita dapat ketika penerimaan produk akhirnya kita dapat melakukan perubahannya pada bagian ini ya. Lalu tinggal masukkan berapa jumlah yang yang sebenarnya nantinya akan kita terima gitu. Nah, selanjutnya di sini pada produk ini, pada kita settings di bagian inventory-nya, pada routes di sini kita pilih buy dan resupply subcontractor on order. Karena di sini jika kita ingin memasok subkontrak dengan bahan mentah dari gudang sendiri, nah kita harus mengaktifkan resupply subcontractor on order ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara melacak stok bahan mentah ini, komponen-komponen tadinya pada lokasi subkontrak. Kita langsung pergi ke inventory, lalu kita pilih configuration dan location. Ada single location subcontracting location, kita pilih. Lalu kita pilih current stock di sini. Nah, sudah muncul ya. Dan di sini terdata ya bahwa terkait dengan produk yang baru saja dilakukan purchase. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengirimkan komponen ke subkontraktor sesuka kita gitu. Nah, jadi kita dapat memilih pada bagian overview di sini. Nah, di sini terdapat resupply subkontraktor, di mana ini merupakan subkontraktor pasokan dari modul inventory. Nah, di sini dapat membuat pengambilan yang menentukan ke subkontraktor mana yang akan mengirimkan komponen tersebut. Gitu. Nah, kita coba buka ya. Nah, di sini kita coba ya. Di sini produknya available gitu. Kita bisa dapat melakukan validate di sini. Nah, di sini ya. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait create transaction subcontract dengan BOM type subcontract. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya.